Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sebelumnya saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Darmiati dari Prodi Perbankan Syariah dengan mata kuliah Pengantar Perbankan Syariah. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan tentang uang, yang dimana materi itu tentang definisi uang, fungsi uang, dan kriteria uang. Sebelumnya, saya akan menjelaskan tentang definisi uang. Apa sih sebenarnya definisi uang itu? Jadi, definisi uang itu bisa dibagi menjadi dua pengertian, yaitu definisi uang menurut hukum dan definisi uang menurut fungsi. Yang dimana definisi uang menurut hukum yaitu sesuatu yang telah ditetapkan oleh undang-undang sebagai uang dan sah untuk alat transaksi perdagangan. Sedangkan definisi uang menurut fungsi yaitu sesuatu yang secara umum dapat diterima dalam bentuk transaksi perdagangan serta untuk pembayaran utang piutang. Kemudian, definisi uang dari sudut pandang ekonomi yaitu uang adalah sesuatu yang diterima atau dipercaya masyarakat sebagai alat untuk pembayaran atau transaksi. Karena itu, uang dapat berbentuk apa saja, tetapi tidak berarti segala sesuatu merupakan uang. Kemudian selanjutnya yaitu tentang fungsi uang, yang dimana fungsi ini terbagi menjadi dua, yaitu fungsi dan fungsi turunan. Jadi, fungsi asli uang ini juga terbagi menjadi dua, yaitu sebagai alat tukar atau medium of change. Maksudnya adalah uang dapat digunakan sebagai alat untuk mempermudah. Agar uang dapat berfungsi dengan baik, diperlukan kepercayaan masyarakat yang bersedia untuk menerimanya. Sebagai alat tukar, uang memungkinkan seluruh transaksi dapat dilakukan dengan mudah. Kemudian yang kedua yaitu sebagai alat hitung atau unit of count. Maksudnya adalah satuan harga barang diperlukan untuk menentukan harga suatu barang. Dengan adanya satuan hitung ini, kita pun dapat melakukan perbandingan harga suatu barang terhadap barang lain. Kemudian, fungsi turunan. Fungsi ini dibagi menjadi 6. Yang pertama yaitu alat pembayaran yang sah. Maksudnya adalah kebutuhan manusia semakin lama semakin beragam dan bertambah dan tidak dapat dipenuhi melalui cara tukar-menukar atau barter. Guna mempermudahnya, dalam mendapatkan barang dan jasa yang diperlukan manusia memerlukan pembayaran yang diterima oleh semua orang, yaitu adalah uang. Yang kedua yaitu alat penimbun kekayaan. Maksudnya adalah sebagian orang biasanya tidak menghabiskan semua uang yang dimilikinya untuk keperluan konsumsi. Ada sebagian uang yang disisihkan dan ditabung untuk keperdatang. Yang ketiga yaitu alat pemindah kekayaan. Maksudnya adalah seseorang yang pindah dari suatu tempat ke tempat lain dapat memindahkan kekayaannya yang berupa tanah dan bangunan rumah dalam bentuk uang dengan cara menjualnya. Yang keempat yaitu standar pencicilan utang. Maksudnya adalah uang dapat digunakan
untuk mengukur pembayaran di masa yang akan datang. Yang kelima yaitu alat pendorong kegiatan ekonomi. Maksudnya, apabila nilai uang stabil, orang lebih bergairah dalam melakukan investasi. Dengan adanya kegiatan investasi tersebut, maka kegiatan akan menjadi semakin meningkat. Kemudian yang keenam yaitu uang sebagai penunjuk harga. Maksudnya adalah suatu barang dengan barang lain mempunyai harga yang berbeda-beda. Kemudian materi yang terakhir yaitu tentang kriteria uang, yang dimana kriteria uang ini dibagi menjadi 8, yaitu yang pertama adalah uang diterima oleh umum, artinya uang diterima secara umum penggunaannya. Yang kedua, uang mudah dibagi atau mudah dipecah, artinya untuk mempermudah transaksi baik dalam jumlah besar atau kecil, uang harus tersedia dalam berbagai bentuk nilai nominal. Yang ketiga yaitu uang mudah dibawa dan mudah disimpan. Artinya, uang harus mudah dibawa kemana saja, bahkan untuk transaksi dalam jumlah besar sekalipun. Yang keempat yaitu mencukupi kebutuhan dunia usaha atau perekonomian. Artinya, uang harus tersedia dalam jumlah yang cukup di masyarakat. Ketidakmampuan negara dalam menyediakan uang untuk kegiatan usaha akan mengakibatkan macetnya perekonomian. Yang kelima yaitu tahan lama, artinya uang selalu berpindah tangan, maka uang harus dibuat dari yang tahan lama dan tidak mudah rusak. Yang keenam yaitu memiliki nilai yang stabil, artinya jika benda itu tidak dipakai dan dibiarkan saja, maka nilainya tidak akan berkurang. Sehingga masyarakat akan percaya jika mereka menyimpan benda tersebut dalam waktu yang lama, nilai akan tetap sama. Yang ketujuh yaitu memiliki satu kualitas saja. Artinya, kualitas benda yang dijadikan tersebut sama. Jika kualitas bendanya berbeda, akan mengakibatkan terjadi perbedaan nilai uang. Kemudian, yaitu yang terakhir, yang kedelapan adalah jumlahnya terbatas dan tidak mudah dipalsukan. Artinya, jika jumlahnya tidak terbatas dan mudah dipalsukan, maka setiap orang dapat memiliki benda tersebut dengan jumlah tidak terbatas. Sehingga peran dan fungsi uang menjadi tidak dapat dijalankan. Sekian yang dapat saya jelaskan.